Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan kami di channel Penjaga Muda. Oke teman-teman, kali ini saya akan berikan update informasi seputar CPNS Penjaga Tahanan. Hari ini telah keluar persyaratan resmi untuk kalian yang akan mendaftar CPNS Penjaga Tahanan. Silahkan kalian perhatikan, kalian simak baik-baik, kalian cermati setiap persyaratan yang sudah tertera di file PDF yang akan saya bagikan nantinya. Selain akan membagikan slide PDF yang berisi tentang persyaratan penerimaan CPNS Penjaga Tahanan tahun 2021, saya pula akan membagikan alokasi penerimaan di masing-masing kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Oke teman-teman, langsung saja saya bagikan slide PDF yang berisi tentang persyaratan dan alokasi penerimaan CPNS Penjaga Tahanan. Simak baik-baik, silahkan kalian cermati, silahkan kalian teliti. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan dapat menambah wawasan kalian. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like terlebih dahulu, lalu klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Pengumuman tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Permen-Pan RB nomor 27 tahun 2021. Unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan alokasi penempatan. Yang pertama ada Sekretaris Jenderal dan seterusnya. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Lanjut halaman kedua, jabatan kualifikasi pendidikan dan jumlah alokasi kebutuhan. Penjaga tahanan kualifikasi pendidikan SLTA dengan jumlah kebutuhan 3.876 orang, pria 3.511 dan wanita 264. Keterangan 32 kantor wilayah. Sementara pemeriksa keimigrasian kualifikasi pendidikan adalah SLTA sederajat, pria 75 dan wanita 15. Total ada 95 orang. Keterangan 32 kantor wilayah. Dan selanjutnya silahkan kalian perhatikan baik-baik. Jabatan yang terakhir adalah ahli pertama peranata komputer, kualifikasi pendidikan sebagai berikut dengan jumlah kebutuhan 45. Selanjutnya ada ahli pertama dokter umum dengan kebutuhan 50 orang. Selanjutnya ada asisten ahli dosen dengan kebutuhan 8 orang. Total keseluruhan adalah 4.558 orang. Kriteria pelamar, kebutuhan umum merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi dan SLTA sederajat, memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Selanjutnya ada kebutuhan khusus. Silahkan kalian perhatikan, kalian simak baik-baik. Lanjut halaman selanjutnya ada persyaratan. Yang pertama, warga negara Indonesia, tidak memiliki kewarganegaraan ganda. Selanjutnya ada memiliki karakteristik pribadi, mampu berperan sebagai perekat NKRI, memiliki intelijensi yang tinggi, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri, tidak berkedudukan sebagai CPNS ataupun prajurit TNI, Polri, dan sekolah kedinasan, tidak menjadi anggota pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sehat jasmani rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Bagi wanita tidak bertato, tidak ada bekas tato, dan tidak ada bekas tindik atau tindikan di anggota badan yang lain. Begitupun dengan laki-laki. Selanjutnya ada pelamar merupakan lulusan jenis kebutuhan khusus. Silahkan kalian perhatikan.
Lanjut ke poin 15, usia pada saat mendaftar maksimal 35 tahun untuk S2, S1, dan D3. Selanjutnya minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun untuk pendidikan SLTA sederajat. Tinggi badan untuk pelamar penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian, pria minimal 165, wanita 160. Ini peraturan baru teman-teman, silahkan kalian perhatikan. Pelamar jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi pendidikan syarat SLTA sederajat tercantum dalam EKTP. Untuk pelamar pada jabatan penjaga tahanan, pemeriksa keimigrasian untuk putra-putri Papua Barat wajib berdomisili di wilayah Papua. Selanjutnya ada tata cara pendaftaran. Silakan melakukan pendaftaran online melalui sscasn.bkn.go.id pada tanggal 30 sampai 21 Juli. Pelamar hanya boleh memilih satu jabatan dan satu kebutuhan. Pada saat pendaftaran secara online melalui laman sebagaimana di atas, pelamar wajib mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada KK atau nomor kartu keluarga. Selanjutnya dokumen persyaratan pelamar, ada surat lamaran ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan surat pernyataan 13 poin bermaterai 10.000 ditandatangani dengan tinta berwarna hitam. Format surat lamaran dan surat pernyataan dapat diunduh pada laman cpns.kemenkumham.go.id. Jadi kalian tidak usah membuat sendiri teman-teman. Lanjut ada KTP, ada akta kelahiran, ada pas foto 4x6 berlatar belakang merah. Setelah itu ada surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah. Oke, pendaftaran online dan unggah dokumen persyaratan dengan format PDF dilakukan tanggal 30 Juni sampai 21 Juli 2021 melalui laman sscasn.bkn.go.id. Oh ya, lupa saya baca teman-teman pada poin E, dalam surat keterangan tersebut wajib mencantumkan tinggi dan berat badan sesuai dengan hasil pengukuran pada saat pemeriksaan tersebut. Oke, lanjut, silahkan kalian perhatikan. Kita lanjut ke pelamar jenis kebutuhan umum dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat. Yang pertama ada ijazah asli, ada transkrip nilai atau daftar nilai asli, surat keterangan hasil ujian nasional asli. Lalu ada surat keterangan lulus bagi pelamar yang ijazah aslinya belum keluar, dan transkrip nilai sementara untuk yang baru lulus sekolah. Lanjut ke tahapan seleksi. Yang pertama tahapan seleksi untuk strata 2 atau S1 dan D3. Silakan kalian perhatikan. Seleksi administrasi SKD bobot 40%, SKB dengan bobot 60%, menggunakan CAT dan wawancara. Lanjut ada khusus pelamar pranata komputer dan dosen, SKB menggunakan CAT dengan bobot 50%, dengan praktik kerja komputer 25% dan wawancara 25%. Selanjutnya ada untuk D3, silakan kalian perhatikan. Dan lanjut untuk SLTA untuk penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Ada seleksi administrasi pendaftaran online. Kalian unggah melalui laman sscasn. Lanjut ada SKD dengan CAT bobot 40%. Lalu ada SKB dengan bobot 60% terdiri dari kesemaptaan dengan bobot 45%, wawancara dengan bobot 30% dan pengamatan fisik dengan bobot 25%. Lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan pada 33 kantor wilayah Kemenkumham. Silahkan kalian cermati. Lanjut ada sistem kelulusan. Kelulusan seleksi administrasi pada jenjang pendidikan SLTA didasarkan kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah pada laman SCASN pada poin kedua. Poin ke-6 pada kualifikasi pendidikan SLTA sederajat penjaga tahanan atau pemeriksa keimigrasian, pengukuran tinggi badan dilaksanakan sebelum pelaksanaan SKB kesemaptaan. Apabila pelamar tidak memenuhi persyaratan tinggi badan, pelamar tidak dapat mengikuti tahapan SKB kesemaptaan dan tahapan seleksi selanjutnya. Ini peraturan baru lagi teman-teman. Jadi pengukuran tinggi badan diadakan sebelum SKB kesemaptaan. Kalau pada tahun-tahun kemarin sebelum cek berkas administrasi. Lanjut ada poin lain-lain, silahkan kalian perhatikan.
Poin keempat, teman-teman, penjaga tahanan pemeriksa keimigrasian memiliki jam kerja menggunakan pola 3-4 shift, sehingga tidak mengenal hari libur tanggal merah termasuk hari libur nasional. Oleh karena itu, selain dibutuhkan intelektual dan integritas, penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian harus memiliki fisik yang prima, dapat disaring melalui SKB kesamaptaan dan lain-lain. Silahkan kalian cermati. Apabila kalian rasa video ini terlalu cepat, silahkan kalian perlambat, teman-teman. Mohon maaf apabila penyampaian saya terlalu cepat. Oke, silahkan kalian perhatikan. Ada poin ke-11, bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi diberikan waktu sanggah maksimal 5 hari pasca pengumuman, dan panitia seleksi wajib menjawab masa sanggah maksimal 7 hari. Oke, lanjut. Ya, ditandatangani oleh Komjen Pol Andap Budi Revianto SIK MH. Informasi ini resmi, teman-teman. Lanjut, ada jadwal seleksi kualifikasi S1, S2, dan D3, D4. Silahkan kalian perhatikan. Oke, pengumuman tanggal 30 Juni, pendaftaran 30 sampai 21 Juli, pengumuman hasil administrasi 28 sampai 29. Ada masa sanggah, terus ada jawaban sanggah. Ada cetak nomor ujian secara online pada Agustus. Oke, jadwal CAT 25 Agustus sampai 4 Oktober. Ada jadwal SKB menggunakan CAT 17 sampai 18 Oktober. Oke, lanjut. Nah, ini untuk SLTA, pengumuman pada tanggal 30 Juni, pendaftaran online 30 Juni sampai 21 Juli, pengumuman hasil seleksi administrasi 28 sampai 29 Juli, masa sanggah 30 Juli sampai 1 Agustus, jawaban sanggah pada tanggal 30 sampai 8 Agustus, pengumuman jadwal SKD bulan Agustus, ada CAT lagi, pelaksanaan CAT 25 Agustus sampai 4 Oktober, SKB tanggal 17 sampai 18 Oktober. Oke, lanjut. Pengumuman akhir pada tanggal 18 sampai 19 Desember 2021. Nah, ini ada alokasi, teman-teman. Silahkan kalian perhatikan. Alokasi terbanyak untuk pria, penjaga tahanan pria adalah Jawa Tengah 551, sedangkan Jawa Timur untuk pria 278. Sedangkan untuk jabatan penjaga tahanan putri paling banyak dari Jawa Timur sebanyak 56 orang. Total keseluruhan Jawa Timur ada 334 orang penjaga tahanan. Sedangkan Jawa Tengah 558 orang total keseluruhan. Oke, di sebelah kiri ada jabatan pemeriksa keimigrasian. Silahkan kalian perhatikan. Oke teman-teman, sebelumnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila saya saat menyampaikan informasi terlalu cepat.
dan video slide terlalu cepat, silahkan kalian perlambat teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah sesuai dengan kriteria persyaratan CPNS penjaga tahanan di tahun 2021? Untuk kalian yang mungkin merasa berkecil hati karena tinggi badan kalian tidak memenuhi syarat, di mana tahun ini tinggi badan dinaikkan menjadi 165 untuk pria dan 160 untuk wanita. Tidak usah berkecil hati. Masih ada kesempatan di instansi lain di pendaftaran rekrutmen CPNS yang lain. Untuk teman-teman yang memenuhi kriteria persyaratan, jangan jumawa, tetap semangat, persiapkan diri kalian sebaik mungkin, berikan dan tunjukkan yang terbaik pada saat seleksi nantinya. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi yang hari ini saya berikan kepada kalian dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Jangan lupa dukung terus channel kami agar kami dapat terus membagikan informasi-informasi penting seputar penerimaan CPNS atau P3K serta informasi seputar CPNS penjaga tahanan. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini sebanyak mungkin. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.